Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 dari kelas A4 Universitas Balikpapan D4K3. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai struktur karya ilmiah. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Saya Handayani Nurgianisa. Saya Gigih Kurniawan Jaya. Saya M. Rivaldi. Oke. Struktur karya ilmiah. Struktur karya ilmiah terdiri dari 7. Yang pertama, terdapat judul, ada pendahuluan, ketiga kerangka teoritis, keempat metode penelitian, kelima pembahasan, keenam simpulan dan saran, ketujuh daftar pustaka. Oke, untuk struktur yang pertama yaitu judul. Judul dalam karya ilmiah dirumuskan dalam satu frasa yang jelas dan lengkap. Judul mencerminkan hubungan antar variabel. Istilah hubungan di sini tidak selalu mempunyai makna korelasional, kausalitas, ataupun determinatif. Judul juga mencerminkan dan konsisten dengan ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, subjek penelitian, dan metode penelitian. Berikut contoh judul yang berbunyi aktivitas, pergaulan, dan prestasi belajar siswa. Nah, dari judul yang saya sebutkan tadi, terdapat 4 poin yang perlu diketahui. Yang pertama, masalah yang diteliti, yaitu aktivitas pergaulan dan prestasi belajar siswa. Yang kedua, ruang lingkup penelitian, kecerdasan emosi, dan intelektual siswa. Nah, ada pula tujuan penelitian, yaitu mengetahui ada atau tidak hubungan antara aktivitas pergaulan dengan prestasi belajar siswa. Yang terakhir, subjek penelitian. Yang pastinya yang berbunyi siswa SMA Lab School UPI Bandung. Penulisan judul tidak boleh sembarangan. Nih, bisa menggunakan huruf kapital semua, kecuali pada anak judulnya. Dapat juga huruf kecil, kecuali huruf pertamanya. Apabila cara yang kedua digunakan, maka kata-kata penggabung seperti dengan dan tentang, serta kata dengan seperti, di, ke, dari, dan ke, huruf pertamanya tidak boleh menggunakan huruf kapital. Yang terakhir, dalam penulisan judul, di akhir judul tidak boleh menggunakan tanda baca apapun, termasuk titik ataupun koma. Struktur kedua yaitu pendahuluan. Terdapat 4, yaitu latar belakang masalah. Dalam latar belakang masalah ini dimaksudkan untuk menjelaskan alasan timbulnya masalah dan pentingnya untuk dibahas, baik itu dari segi pengembangan ilmu, kemasyarakatan, maupun dalam kaitannya dengan kehidupan pada umumnya. Yang kedua, perumusan masalah. Masalah adalah segala sesuatu yang dianggap perlu pemecahan oleh penulis. Biasanya pada perumusan masalah ini terdapat kalimat atau kata yang menggunakan mengapa atau bagaimana. Yang ketiga, ada tujuan. Di dalam tujuan ini, fokus pembahasannya itu berdasarkan masalah yang telah dirumuskan tadi. Nah, dengan demikian, tujuan harus sinkron dengan perumusan masalah. Yang terakhir, ada manfaat. Kita perlu meyakinkan kepada pembaca tentang manfaat penulisan karya ilmiah. Misalnya untuk pengembangan suatu bidang ilmu ataupun untuk pihak atau lembaga-lembaga tertentu. Mungkin struktur selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Gigih Kurniawan. Baik, saya akan menjelaskan tentang kerangka teoritis.
Kerangka teoritis adalah identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan berpikir untuk melaksanakan suatu penelitian, atau dengan kata lain, untuk mendeskripsikan kerangka referensi atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan. Selanjutnya, metodologi penelitian. Metodologi penelitian diartikan sebagai prosedur atau tahap-tahap penelitian mulai persiapan, penentuan sumber data, pengelolaan, sampai dengan pelaporannya. Setiap penelitian mempunyai metode penelitian masing-masing yang umumnya bergantung pada tujuan penelitian itu sendiri. Selanjutnya ada metode-metode penelitian. Yang pertama, metode deskriptif. Metode penelitian yang bertujuan hanya menggambarkan fakta-fakta secara apa adanya, tanpa adanya perlakuan apapun. Dan yang dimaksud dapat berupa fakta yang bersifat kuantitatif dalam kurung statistika ataupun fakta kualitatif. Yang kedua, metode eksperimen. Metode penelitian bertujuan untuk memperoleh gambaran atas suatu gejala setelah mendapat perlakuan. Yang ketiga, metode penelitian kelas. Metode penelitian dengan tujuan untuk memperbaiki persoalan-persoalan yang terjadi pada kelas tertentu. Misalnya tentang motivasi belajar dan presentasi belajar siswa dalam kompetensi dasar tertentu. Baik, selanjutnya mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya, Rivaldi. Oke, kita akan ke pembahasan. Bagian ini berisi paparan tentang isi pokok karya ilmiah terkait dengan rumusan masalah atau tujuan penulisan yang diperlukan untuk menjelaskan pernyataan ataupun data. Tabel dan grafik merupakan cara efektif dalam menyajikan data dan informasi. Sajian data dan informasi lebih mudah dibaca dan disimpulkan. Penyajian informasi dengan tabel dan grafik memang ditemukan pada bab pendahuluan. Data yang diperoleh melalui hasil pengamatan, wawancara, dan sebagainya itu dibahas dengan berbagai sudut pandang, diperkuat oleh teori-teori yang telah dikemukakan sebelumnya. Pembahasan dapat dilengkapi dengan berbagai sarana pembantu seperti tabel dan grafik. Sarana-sarana pembantu tersebut lebih sistematis dan lebih enak dibaca, mudah dipahami, serta lebih menarik daripada penyajian secara verbal. Simpulan dan saran. Simpulan merupakan pemaknaan kembali atau sebagai sintetis dari keseluruhan unsur penulisan karya ilmiah. Simpulan merupakan bagian dari simpul masalah dalam kurung pendahuluan. Kerangka teoritis yang tercakup di dalamnya, hipotesis, metodologi penelitian, dan temuan penelitian. Simpulan merupakan kajian terpadu dengan meletakkan berbagai unsur penelitian secara menyeluruh. Oleh karena itu, perlu diuraikan kembali secara ringkas pernyataan-pernyataan pokok dari unsur-unsur di atas dengan meletakkannya dalam kerangka pikiran yang mengarah kepada simpulan. Berdasarkan pengertian di atas, seorang peneliti harus pula melihat berbagai implikasi yang ditimbulkan oleh simpulan penelitian. Implikasi tersebut umpamanya berupa pengembangan ilmu pengetahuan, kegunaan yang bersifat praktis dalam penyusunan kebijakan. Hal-hal tersebut kemudian dituangkan ke dalam bagian yang disebut rekomendasi atau saran-saran.
Daftar pustaka. Daftar pustaka memuat semua keputusan yang digunakan sebagai landasan dalam karya ilmiah yang diambil dari sumber tertulis, baik itu yang berupa buku, artikel jurnal, dokumen resmi, maupun sumber-sumber lain dari internet. Semua sumber tertulis atau tercetak yang tercantum di dalam karya ilmiah harus dicantumkan di dalam daftar pustaka. Sebaliknya, sumber-sumber yang pernah dibaca oleh penulis tetapi tidak digunakan dalam penulisan karya ilmiah itu tidak boleh dicantumkan di dalam daftar pustaka. Cara menulis daftar pustaka berurutan secara alfabetis tanpa menggunakan nomor urut. Sumber tulisan atau tercetak yang memerlukan banyak tempat, lebih dari satu baris ditulis dengan jarak 1 spasi, sedangkan jarak antara sumber yang satu dengan yang lainnya adalah 2 spasi. Jadi susunan penulisan daftar pustaka seperti ini. Nama pengarang yang disusun itu dibalik. Setelah itu tahun terbit, setelah tahun terbit judul pustaka, setelah itu kita terbit, dan yang terakhir itu ada nama penerbit. Mungkin itu saja yang bisa kami paparkan dalam struktur karya ilmiah. Kurang lebihnya dan salah perkataannya dalam presentasi mohon dimaafkan. Baik, mungkin dari teman-teman silahkan yang ingin bertanya komen di kolom komentar di bawah ya guys. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.